Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah pengelolaan sistem jaringan komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pertemuan 14, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proxy server. Nah, apa itu proxy server? Bagaimana cara kerjanya? Kita akan melihat dari konsep dasarnya terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari konsep dasar, proxy ini merupakan pihak ketiga yang fungsinya sebagai penengah atau perantara, di mana dia akan menghubungkan klien dengan server tujuan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat gambar ilustrasi berikut ini. Kalau misalnya kalian lihat di gambar ini ada 3 klien 1, klien 2, 3. Nah, untuk bisa terhubung ke jaringan internet, ke website tujuan di internet, klien akan terhubung dulu dengan yang namanya gateway. Nah, di sini proxy server itu sekaligus menjadi gateway, di mana dia menggunakan NIC 2 atau kartu jaringan yang kedua dengan alamat 192.168.01. Jadi setiap request dari klien ketika ingin mengakses sebuah halaman web di internet, dia akan terhubung dulu dengan proxy server tersebut, lalu kemudian pakai datanya akan di forward ke tujuan. Nah, sebelum di forward biasanya akan diperiksa terlebih dahulu alamat tujuan tersebut. Yang pertama biasanya akan dicek untuk apabila proxy servernya menerapkan akses control list terhadap sebuah domain. Nanti akan dicocokkan apakah domain tersebut masuk kategori blokir atau tidak. Kemudian yang kedua akan melihat apabila proxy server tersebut digunakan untuk cache data, sehingga ketika misalnya konten yang ingin diakses atau alamat web yang ingin diakses itu sudah pernah diakses sebelumnya, dan kemudian ada beberapa konten yang sudah disimpan di proxy server, maka klien tersebut nanti akan diberikan konten tersebut. Karena kontennya bersifat lokal yang sudah berada pada proxy server, maka tampil pun di browser klien itu akan lebih cepat. Nah, tinggal sisa-sisanya saja, misalnya isi dari kontennya apabila tidak tersedia itu nanti baru ditarik dari web server tujuan, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini fungsi dari proxy sendiri sebagai perantara, dia bisa menerapkan beberapa hal. Yang pertama tentang connection sharing, kemudian yang kedua adalah filtering. Contohnya adalah filter situs-situs terlarang seperti situs pornografi, judi, seperti itu. Kemudian filter pengguna internet. Kemudian dia bisa melakukan caching tadi. Dia menyimpan konten yang pernah diakses oleh klien, sehingga apabila ada klien mengakses halaman web yang sama, tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk proses tersebut. Kemudian untuk manajemen user, manajemen waktu akses, manajemen bandwidth, waktu akses sendiri, misalnya pada saat kerja misalnya dilarang mengakses YouTube sama Facebook, tetapi pada jam-jam tertentu misalnya jam istirahat itu bisa diakses, itu bisa diatur dari proxy. Kemudian manajemen bandwidth juga sama, misalnya kartu jaringan yang 2 terhubung ke LAN A itu diberikan 10 Mbps misalnya, itu bisa diatur. Nah, connection sharing sendiri karena dia menjadi gateway, maka dia akan menerapkan fungsi NAT untuk penerjemahan alamat IP private ke alamat IP public. Ini yang filtering tadi. Kemudian ini yang caching, kalian bisa membacanya. Nah, mekanismenya seperti ini. Kalau misalnya kita lihat dari pengguna jaringan lokal melalui switch, kemudian masuk ke web proxy atau cache server, dia sebagai perantara. Nah, datanya itu nanti akan diperiksa dulu ada nggak datanya di situ. Kalau ada ya nggak perlu diteruskan ke internet, tapi kalau nggak ada baru akan diteruskan. Nah, kadang biasanya prosesnya ini untuk file-file yang berukuran besar itu setengah-setengah ya, kadang ada yang di cache, ada yang tidak, tergantung pengaturan dari configure dari squidnya itu sendiri, berapa maksimal konten yang di cache. Nah, jadi intinya
fungsi caching ini adalah untuk menghemat bandwidth itu sendiri, sehingga tidak selalu permintaan klien itu harus diteruskan ke internet. Nah, proses dari proxy sendiri ini salah satu yang paling penting untuk transparent proxy. Fungsi dari transparent proxy ini adalah ketika kalian menggunakan proxy server, kemudian kalian tidak harus memasukkan alamat proxy tersebut di masing-masing browser. Saya akan beri contoh. Misalnya di Linux kita buka browser, misalnya di Mozilla, ini sebagai contoh. Nah, kalau seandainya kita tidak menerapkan dari transparent proxy, maka pada bagian setting, preference, kita cari bagian ini proxy, ada di bagian ini. Nah, kita harus memasukkan manual proxy konfigurasi seperti ini. Misalnya gateway-nya adalah 143, port dari proxy-nya adalah 3128. Bayangkan ketika kalian punya 100 klien, kalian harus masukkan alamat ini untuk semua laptop dari 100 orang tersebut. Tentunya ini agak merepotkan. Nah, penerapan dari transparent proxy adalah kita tinggal mengatur di proxy-nya sebagai transparan, nanti akan kita redirect secara otomatis. Jadi setiap ada permintaan request untuk tujuan HTTP misalnya ke port 80, itu di jaringan akan langsung dibelokkan otomatis tanpa harus kita isi di browser tadi. Itu kita akan menggunakan fungsi NAT. Jadi kalau kemarin kita menggunakan NAT itu untuk translasi alamat dari private ke public menggunakan masquerade, nah untuk transparent proxy kita tetap menggunakan NAT juga dengan chain pre-routing untuk redirect to port dari proxy tersebut. Selanjutnya ada manajemen user autentikasi. Fungsinya adalah untuk membatasi akses internet berbasis username dan password. Jadi setiap kali pengguna ingin mengakses internet, username dan password itu wajib dimasukkan dengan benar. Kalau seandainya username dan passwordnya salah, maka tidak bisa mengakses internet. Kemudian ini manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini kita bisa berdasarkan hari dan jam-jam tertentu. Fungsinya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan dari bandwidth. Dan manajemen bandwidth, nah, fungsinya adalah untuk mengatur batasan penggunaan kecepatan dari jaringan itu sendiri. Nah, setelah kalian sudah tahu konsepnya, sudah tahu cara kerjanya, ini yang saya maksud tadi dari transparent proxy. Jadi klien di browsernya, kita anggap kliennya ada menggunakan browser, kita tidak perlu mengisikan alamat. Ketika permintaannya diteruskan ke server, maka secara otomatis yang tadinya tujuannya ke 80 itu akan dibelokkan ke port dari proxy. Misalnya di sini 3130, di mana chain pre-route ini itu akan masuk ke ETH di mana dia terhubung. Misalnya kita menggunakan, kalau kita lihat di sini API, kita enter. Saya menggunakan di sini untuk lokalnya adalah ini alamatnya 143 yang tadi yang dimasukkan pada proxy, kemudian kartu jaringannya ENP0S8, maka di sini harus diganti jadi ENP0S8 seperti ini. Jadi nanti tujuan 80 akan redirect, dialihkan ke port yang baru 3130 secara otomatis. Oke, nah sekarang kita akan mencoba implementasi. Nah, pastikan sudah terhubung ke jaringan internet, kita ping dulu. Oke, seperti ini, belum terhubung, destinationnya unreachable. Saya akan cek dari network setting. Adapter 2 masih host only, saya akan masuk ke bridge adapter, kemudian saya akan coba ping lagi seperti ini. Sudah terhubung. Nah, saya akan clear dulu. Perintahnya sama. Perintahnya apa? apt install squid 3. Kalau udah,
kita tambahin opsi min Y supaya langsung melakukan proses instalasi. Enter, kemudian hubung. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang hilang enable, jadi maybe run apt-get update. Nah, kita coba dulu. Dari kita cek dulu resolve-nya dari nano /etc /resolve conf. Nah, di sini masih belum terhubung karena masih ke lokal. Jadi saya akan terhubung ke DNS Google 888. Oh, seperti ini. Kita coba pakai apt-get update. Oke, dia sudah hit seperti ini. Udah selesai, berarti udah connect. Kita ulangin lagi. Apt install Squid 3 min. Iya. Oke. Tunggu prosesnya sampai selesai. Cepat atau lambat itu tergantung dari laptop masing-masing ya. Nah, saat ini udah selesai, kita akan masuk file konfigurasi. Pada bagian ini saya akan menunjukkan konfigurasi dasar yang bisa dilakukan. Letak file conf-nya itu ada di /etc/squid.conf. Jadi kita akan berpindah dulu. Tadi saya sudah ada di etc/squid. Nah, kita lihat ls. Nah, di sini sudah ada squid.conf. Jadi kita tinggal nano squid.conf, enter. Nah, yang pertama kali kalian bisa melihat HTTP port yang digunakan. Pakai Ctrl W, HTTP port seperti yang saya tadi. Kita ketikkan lengkap-lengkap http_port spasi 3128. Nah, seperti ini. Dia akan menuju ke 3128. Nah, port ini bisa diubah. Nah, kalau ini dirubah nanti pengaturan port dari proxy-nya untuk NAT tadi harus disesuaikan. Tapi jika ingin tetap menggunakan default seperti ini, ya nggak masalah. Nah, langkah yang kedua kita harus lihat ACL dari di bagian ini kita bisa mengatur untuk pemfilteran. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh. Nah, kita akan memfilter. Formatnya adalah ACL spasi nama dari ACL-nya misalnya dilarang, kemudian URL underscore regek spasi min i titik 2. Nah, file yang berisi daftar website yang dilarang, misalnya nanti kita akan membuat sebuah file di etc squid dengan nama dilarang seperti ini. Udah, kita enter. Kemudian kita buat satu lagi untuk local area network kita, ACL LAN, dimana source-nya atau alamat IP-nya adalah 192.168.0.0/24. Kemudian kita buat HTTP akses deny dilarang sesuai dengan namanya, kemudian HTTP akses allow LAN. Nah, selanjutnya kita bisa menyimpan dengan perintah Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X. Lalu kita bisa membuat, karena kita sudah berada di dalam Squid, kita tinggal buat filenya aja, nano dilarang. Nah, karena kita sudah punya web server dan domain server, kemarin kita akan memfilter salah satu, misalnya mahasiswa atau dosen aja yang kita blok ya, dosen
www.atmaluhur.ac.id. Jadi kita kemarin punya 3 website, www.atmaluhur.ac.id, mahasiswa atmaluhur.ac.id, dan dosen atmaluhur.ac.id. Kita blok salah satunya. Untuk menyimpannya Ctrl O, Ctrl X, lalu kita buat hak akses untuk file tersebut. 55 dilarang, enter. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke file konfigurasi Squid tadi. Kita akan membuat case untuk manajernya ya, atau message. Jadi nanti ketika tampil pesan diblokir, dia harus tahu, atau klien akan tahu harus menghubungi siapa. Misalnya saya menggunakan nama saya, dianovianto@atmaluhur.ac.id. Kemudian kita bisa cari lagi untuk memorinya, penyimpanan atau cache memory. Nah, kita bisa menggunakan yang bawah. Nah, cache memory kita aktifkan maksimal misalnya 256. Kemudian maksimal di memorinya 512, kita bisa aktifkan juga dengan menghilangkan tanda pagarnya. Dan satu lagi adalah maksimal object size-nya. Nah, sebesar 4 MB. Nah, sampai di sini kita bisa simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, untuk mengaktifkan konfigurasi yang tadi, kita bisa menggunakan perintah sudo spasi squid spasi minka spasi reconfigure. Kemudian kita akan restart. Jadi untuk menggabungkan perintahnya kita pakai dan 2 kali, sistem ctl restart squid, seperti ini. Kalau udah di enter, kita tunggu prosesnya sampai dia selesai untuk merekonfigur dan melakukan restart untuk squidnya. Oke, sekarang kita akan cek statusnya, sistem ctl status dari Squid. Nah, kita lihat di sini Squid web proxy servernya sudah aktif atau running. Nah, untuk keluar Ctrl C. Sekarang kita akan mencoba untuk mengakses. Nah, karena kita belum pakai mode transparan, di mana mode transparan nanti akan saya jadikan tugas kalian untuk dijadikan makalah. Jadi kalian harus atur lagi dari Mozilla-nya. Setting, masukkan alamat ini. Nah, alamat saya 143 ini belum tentu sama dengan kalian. Kenapa? Ya, seperti kalian lihat, kalau saya ketik IP A, di sini ENP0S8 saya untuk jaringan lokal itu 143 alamatnya. Ya, jadi di sini itu menyesuaikan. Nah, portnya juga 3128, ini sesuai dengan HTTP port yang ada di SquidConf tadi. Kalau udah, kita akan mengakses domain atmaluhur dulu. Enter. Kita lihat di sini sudah terbuka. Kemudian kita coba mahasiswa atmaluhur.ac.id bagaimana. Oh ya, di sini kita perlu menentukan resolve-nya dulu, karena dia jaringan lokal ya, bukan ke internet. Jadi kita tidak perlu menggunakan name server DNS Google. Jadi name servernya adalah name server lokal. Simpan, Ctrl O,
Ctrl X. Nah, kita coba ulang di sini untuk mahasiswanya. Mahasiswa, dia tidak mendapatkan alamat katanya, tapi proxy-nya sudah jalan nih. No DNS record. Oke, kita coba lagi dari bagian ini. Resolve conf-nya kita pakai ini. Kita cek dulu sistem CTL status bin 9. Oke, dia udah running. Kita coba lagi untuk mahasiswanya. Ya, kita anggap aja dia terbuka. Dia hanya tidak mendapatkan IP address ya. Jadi ini mungkin konfigurasinya. Nah, bagaimana dengan dosen? Bentar. Nah, tadi sempat terbuka, kemudian saya reload. Kemudian lihat di sini aksesnya denied. Akses denied ini artinya akses untuk ke alamat URL ini itu tidak bisa diteruskan karena masuk dalam ACL tadi. Sedangkan kalau yang mahasiswa, kalau kita lihat di sini dia berbeda, atau yang www.atmaluhur.ac.id ya, berbeda. Dia bisa masuk nih ke domain ini. Sedangkan ke bagian ini saya akan coba lookup mahasiswa.maluhur.ac.id. Oke, ini dijawab. Harusnya dia bisa mentranslasikan, tapi no DNS record katanya, nggak salah. Jadi kelihatan bedanya antara yang di blok access denied dengan dia tidak bisa menemukan IP address dari hostname mahasiswa@maluhur.ac.id karena masalah di DNS atau tidak diketahui DNS recordnya. Oke, jadi untuk pemfilteran, nah akan tetapi hal ini apabila kita hapus di bagian ini, itu bisa jadi tidak bisa jalan proxy-nya. Nah, karena kita masih memasukkan secara manual. Nah, kalian harus buat untuk NAT-nya agar bisa transparan, dan pada HTTP port 3128 itu harus dibuat transparan juga dengan cara dispasi kemudian ketik transparan. Itu dua clue-nya. Jadi yang kalian harus buat, yang pertama dari transparan HTTP port 3128, yang kedua adalah membuat IP tables untuk NAT redirect-nya. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui Classroom ataupun melalui WA. Selalu jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam budi luhur.